Rasanya udah cukup lama nggak nonton anime yang tokoh utamanya terlalu overpower. Anime ini tokoh utamanya overpower, tapi asik banget loh buat diikutin. Alasannya karena di anime ini ada Borneo Otaku. ya lo guys, balik lagi di channel yang paling wibu, paling mantol hanya di Borneo Otaku, dan salam bawang. Dari sekian anime baru yang bener-bener baru, bukan sequel atau sejenisnya, anime Mao Gakuin no Buteki Gosha ini kurasa menarik perhatian nih buat di-review. Ya di anime ini diperkenalkan tokoh utamanya yang sangat-sangat overpower. Tapi kan kalau tokoh utamanya overpower itu ceritanya bakalan boring. Pasti gak ada tantangannya bagi pemeran utamanya. Musuhnya cupu semua, kata beberapa pendapat netizen. Enggak juga sih, tergantung. Jadi nih guys, secara umum anime Mao Gakuin no Buteki Gosha ini menceritakan tentang Raja Iblis bernama Anos Voltigod yang bereinkarnasi dari kematian 2000 tahun yang lalu. Ia mendaftar di Akademi Raja Iblis, akademi yang mengembangkan dan mencari kandidat atau bibit-bibit Raja Iblis yang baru. Dari awal episode sudah diperlihatkan nih betapa overpowernya si Anos ini. Ya overpowernya itu sangat-sangat terus terang, nggak sok disembunyiin. Jadinya ya pertarungannya selalu kelihatan berat sebelah. Ya mengingatkanku sama feel dari anime Overlord. Di satu ujian masuk buat penerimaan murid Akademi Raja Iblis, Anos ngebantai musuhnya, ngebunuh dan nge-revive lawannya berulang kali. Dia pun bisa lulus ujian masuk dengan gampangnya. Terus langsung dapat satu heroin yang waifuable, Misha Necron. Kawaii anjir. Di akhir episode 1, Anos disebut masuk kategori yang tidak memiliki kecocokan untuk menjadi Raja Iblis. Padahal dia Raja Iblisnya loh, tapi nggak cocok jadi Raja Iblis. Gimana? Zaman dahulu, kala itu terjadi pertarungan terus-menerus antara ras manusia dan iblis. Nah, untuk menghentikan tragedi, memutus rantai kebencian, si Anos menyarankan kepada seorang manusia, pahlawan bernama Kanon, dengan menggunakan kekuatan sihir mereka bakal memisahkan nih antara ras iblis, manusia, spirit, dan dewa. 2000 tahun kemudian Anos ini bereinkarnasi. Terus ya dia yang baru lahir langsung bisa ngomong dan ngasih tahu namanya sendiri ke orang tuanya. Anjrit. 1 bulan setelah kelahirannya dia udah segede yang sekarang. Anjir, gimana ceritanya? Ya gitulah, ngapain juga mikirin logika relap sih di anime fantasi kayak gini? Gak bakalan nyambung. Pas di episode 2 terungkap nama Raja Iblis Tirani yang aku kira namanya itu Tipo, pas diwarisin ke generasi-generasi berikutnya. Bukan lagi Anos Voltigod, tapi Avos Dilevia. Jadi si Anos ini masuk kategori tidak cocok menjadi Raja Iblis, kemungkinan karena dia salah nyebutin nama Raja Iblis sebelumnya. Karena ya kandidat Raja Iblis itu adalah iblis yang punya kecocokan dan punya pemikiran yang sama dengan Raja Iblis Tirani. Tapi Anos ngakunya sih dia Raja Iblis yang reinkarnasi. Ceritanya juga mengarah ke sana. Ngakunya gitu terus, tapi aku bingung ya, Anos ini udah berulang kali ngaku-ngaku sebagai Raja Iblis Tirani, tapi kok kayak nggak ada yang peduli gitu sama dia. Seenggaknya bilangin kalau dia halu atau gimana kek. Di episode 2 ini juga diperkenalkan waifu baru lagi, Sasha Necron, saudaranya si waifu pertama. Di episode 2 ini juga ada kompetisi antar tim nih. Jadi pertarungan antara tim Anos yang cuma 2 orang, Anos dan Misha, melawan Sasha dan kawan-kawan. Ya, dan ya udah ketebak sih. Di sini dilihatin lagi seberapa overpowernya, luar biasanya kekuatan Anos. Dia ngangkat kastil terus diputar-putar dong kayak mutar bola basket. Habis itu masuk di episode 3. Twist yang disuguhkan dari pertengahan episode ini adalah pengkhianatan Sasha Necron. Ya sejak awal udah aneh sih. Sebelum battle sama Anos dia kan sering ngejek-ngejek Misha. Tiba-tiba malah jadi baik banget gitu setelah dikalahkan Anos. Ya syukurlah, berarti karakternya dia itu nggak labil-labil amat. Emang ada alasannya kenapa dia tiba-tiba baik kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya pasti ada alasan sisi baiknya juga sih. Kenapa tuh cewek mau ngelakuin hal jahat seperti itu. Kemungkinan besar nih dia emang sebenarnya care, peduli sama Misha dan berniat untuk menyelamatkannya. Tapi itu masih belum terjawab.
Sampai 3 episode awal ini sih, kesan yang didapatkan adalah positif. Sampai sekarang nggak kelihatan sih banyak cewek pada naksir sama Anos gara-gara dia baik hati. Jadi ya ini anime nggak ada harem atau masih menuju ke sana, nggak tahu. Dan belum ada fan service. Good lah kalau ini. Emang feel-nya jadi kayak Overlord. Apakah bakalan ada waifu tambahan? Tolong kasih aku yang rambut panjang, jangan yang pendek mulu. Iya, mari kita kasih tepuk tangan nih buat studio Silverlink untuk animasi yang smooth dan desain karakternya yang kawaii dan manis. Terus juga nih ya penyajian ending di tiap episodenya kesannya dibikin ngegantung gitu. Jadinya ya bikin penonton dibuat penasaran sehingga pengen nonton episode selanjutnya. Ini juga nilai plus nih. Sejauh ini ceritanya asik, terus ada beberapa hal yang bikin aku penasaran. Masa lalu kan seakan diubah nih, dimana Raja Iblis Tirani bukanlah Anos, tapi Avos Dilevia. Siapakah yang ingatannya keliru? Apakah Anos sebenarnya nyasar reinkarnasi ke dunia lain yang mirip sama dunianya? Atau Avos Dilevia ini adalah beneran musuh yang bisa mengubah masa lalu? Terus juga nih ya tentang Misha Necron yang dia bilang di akhir episode 3 dia bakalan menghilang saat malam pertama di umurnya yang ke-15 dan dirinya yang sebenarnya tidak ada di dunia ini. Beneran, tiap episodenya kayak bikin pertanyaan baru gitu. Semoga aja episode-episode selanjutnya bisa menjawabnya dengan cara yang sangat memuaskan. Jadi keputusannya, lanjut nonton? Lanjut dong. Sekian dulu review singkat episode 1-3 anime ini. Kalau kalian punya pendapat, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai berjumpa di review-review selanjutnya. Goodbye.